Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 34 yang beranggotakan saya sendiri, Adiansa, dan teman saya, Ibu Depi Rosita, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bioanorganik dengan jurnal penelitian yang berjudul Glutaraldehyde Polymerase Hemoglobin mencari peningkatan kinerja sebagai pembawa oksigen dalam model perdarahan. Di sini ada 4 bab yang akan kami bahas. Yang pertama, pendahuluan, material dan metode, hasil dan pembahasan, beserta kesimpulan. Pendahuluan. Pertama, kita akan membahas tentang hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein, protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh pada mamalia dan hewan lainnya. Hemoglobin juga pengusung karbon dioksida kembali menuju paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh. Kemudian kita akan membahas tentang HbOCS. HbOCS adalah pembawa oksigen berbasis hemoglobin yang disintesis dari hemoglobin manusia atau sapi yang dimodifikasi secara kimiawi dan digunakan sebagai alternatif untuk cairan resusitasi tradisional seperti kristaloid, koloid buatan, dan darah. HbOCS telah memodifikasi kurva disosiasi oksigen yang dapat mengubah pengambilan oksigen dan meningkatkan pelepasan oksigen di jaringan. Oke, kita masuk ke pembahasan HbOCS dengan polimerisasi glutaraldehyde. Pembawa oksigen berbasis hemoglobin selama beberapa dekade telah diusulkan dan diuji untuk pengobatan perdarahan. Untuk persiapan ini, polimerisasi dengan C telah menjadi salah satu teknik yang paling sering digunakan. Pada kenyataannya, hemoglobin sapi yang dipolimerisasi dengan glutaraldehyde saat ini disetujui untuk penggunaannya yang sangat terbatas pada manusia di 2 negara. Sementara, tidak ada HbOC lain yang menurut pengetahuan kami saat ini disetujui untuk penggunaan klinis di tempat lain. Kemudian, pendekatan lain selain polimerisasi glutaraldehyde, yaitu pendekatan lain yang tidak melibatkan glutaraldehyde atau melibatkannya hanya sebagai pembantu. Pendekatan ini melibatkan derivasi dengan polimer organik inert, misalnya polyethylene glycol, kemudian polimerisasi dengan reagen bifungsional lain, kemudian penggantian hemoglobin sapi dengan hemoglobin lain, contohnya manusia dan tumbuhan, atau bahkan dengan protein lain, contohnya hemiritrin, atau bahkan pendekatan bebas protein, yaitu emulsi yang mengandung oksigen, hidrokarbon berfluorinasi, dan dendrimer berbasis SSP. Oke, selanjutnya tentang material dan metode. Material terdiri dari reagen dan instrumentasi, beserta hewan eksperimen. Reagen standar berasal dari sumber dan stok yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk percobaan HbOC top up. Kemudian yang kedua, turunan hemoglobin glutaraldehyde yang terpolimerisasi dari domba dan sapi. Kemudian kopolimer hemoglobin BSA dan kopolimer hemoglobin luberitrin. Hemoglobin tikus yang berasal dari sigma aldrich. Kemudian kopolimer HbBSA yang sebagian dipisahkan menggunakan FVLC. Kemudian yang lainnya dapat dilihat di slide. Kemudian hewan eksperimen, tikus Wistar jantan dewasa sehat dengan berat 160 plus minus 20 gram, umurnya 24 minggu, generasi F1 yang diberikan akses bebas ke makanan atau dijadikan tikus standar. Kemudian tikus ditempatkan 8 ekor dalam satu kandang dan dipelihara dalam ruang yang dikontrol cahaya atau suhu dengan siklus terang dan gelap 12/12 jam di bawah suhu konstan 22 derajat Celcius. Percobaan ini mengikuti pedoman dari dan arahan 2010/63/UA. Selanjutnya, desain studi. Percobaan ini dilakukan pada tikus Wistar jantan yang dibagi secara acak menjadi 12 kelompok, masing-masing 6-10 ekor.
Kelompok pertama dengan simbol C, kontrol tidak mengalami pendarahan. Yang kedua, kelompok H, kontrol pendarahan, mengalami perdarahan tetapi tidak untuk transfusi. Kemudian kelompok ketiga dengan simbol PLS mengalami pendarahan, kemudian diobati dengan plasma. Kemudian yang keempat dengan simbol GF, pendarahan ditransfusikan dengan gelofusin. Kemudian yang kelima, HB dalam kurung B garis kuning PBS, pendarahan ditransfusikan dengan hemoglobin sapi terpolimerisasi glutaldehid dalam PBS. Kemudian yang keenam, HB dalam kurung HB garis miring PLS, pendarahan ditransfusikan dengan hemoglobin sapi terpolimerisasi glutaldehid dalam plasma. Kemudian yang lainnya dapat dilihat di slide. Oke, selanjutnya cara kerjanya, HbOCS diberikan melalui rute intravena dalam volume proporsional dengan efusi darah selama pendarahan di bawah pembiusan yang mendalam seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian status hemolagik diinduksikan dengan narkosis dengan efusi darah dari plexus retroorbitar sampai volume darah mencapai 30% dari TBV total volume darah dari tikus. Kemudian darah vena dikumpulkan dalam tabung pengambilan sampel darah sebanyak 3,5 ml. Kemudian tekanan arteri darah dari hewan tikus tersebut dipantau setiap 10 menit selama 2 jam. Pertama setelah pemberian HbOC dan kemudian setiap 2 jam selama 8 jam berikutnya dan kemudian lagi pada 24 jam. Kemudian pemantauan tekanan darah arteri dilakukan dengan sistem pengukuran tekanan darah non-invasif KODA untuk hewan pengerat. Oke, selanjutnya yaitu dilakukan analisis klinis bioanorganik darah. Parameternya status asam basa, Be, ion seperti Na+, K+, dan Ca2+. Yang lainnya dapat dilihat di slide. Kemudian parameter imunologi dinilai dengan metode immunoturbidimetri menggunakan antiserum spesifik anti IgA, IgG, dan IgM. Kemudian hitung darah lengkap. Dilakukan seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk HbOC berbasis hemoglobin. Selanjutnya yaitu dilakukan bioanorganik darah. Kemudian dilakukan analisis statistik. Yang pertama, data dilaporkan sebagai min plus minus SEM kecuali diindikasikan lain. Kedua, distribusi Gaussian diperiksa dengan uji normalitas Savilo-Weyl. Kemudian yang ketiga, analisis varian ANOVA satu arah diikuti dengan prosedur uji perbandingan berganda Bonferroni. Kemudian yang keempat, signifikasi statistik berada pada P kurang dari 0,05 atau interval kepercayaan 95%. Nilai statistik diperoleh dengan menggunakan GraphPad versi 5.0 untuk Windows. Oke, selanjutnya bab hasil dan pembahasan akan dipaparkan oleh teman saya, Ibu Depi Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Pada percobaan ini, tekanan arteri AT dipantau sebelum percobaan, kemudian segera setelah pengambilan darah lebih kurang 2,5 mili yang mewakili 30% dari total volume darah terkait dengan berat hewan yaitu tikus Wistar. Hal ini dikecualikan pada kelompok kontrol atau C yang hanya diambil 0,5 mili saja untuk digunakan dalam uji biokimia. Kemudian diukur waktunya tekanan arteri ini selama 90 menit dan kemudian pada 24 jam. Pada semua kelompok kecuali kontrol dan HB bovin dalam PBS, AT menurun menjadi rata-rata 60-70 mm/Hg setelah pendarahan. Dan ini menunjukkan bahwa bagian dari penurunan AT pada semua kelompok eksperimen ini tidak hanya karena kehilangan banyak darah, tetapi juga karena stres yang melekat yang disebabkan oleh eksperimen. Tabel 1 menunjukkan tingkat kelangsungan hidup untuk percobaan ini. Plasma standar saja memulihkan tingkat kelangsungan hidup dari 75 atau pendarahan tanpa pengobatan menjadi 100%. Hal ini tidak berlaku untuk gelofusin bila diberikan sendiri tanpa HbOC.
Tingkat ini disertai dengan sedikit penurunan AT setelah pengobatan dan sedikit peningkatan pada titik waktu akhir terlihat untuk plasma, dengan kebalikannya di gelofusin yang terakhir sejalan dengan pengamatan sebelumnya. Dapat kita lihat dalam tabel 1 ini tingkat kelangsungan hidup pada 24 jam. Pengaturan gelofusin saja bukanlah pengobatan yang efisien untuk pendarahan, meskipun indikasi medisnya persis sebagai pengganti plasma darah dalam kasus kehilangan darah yang parah. HbBSA menyebabkan tingkat kelangsungan hidup yang sangat buruk dalam percobaan pendarahan ini, yaitu 25%, dan HbRSA tingkat kelangsungan hidup dipulihkan menjadi 75%. Jika albumin serum akan digunakan dalam eksperimen semacam ini, maka sumbernya harus sesuai dengan spesies tempat transfusi dilakukan. Pada gambar 1, evolusi nilai AT pada titik waktu dapat kita lihat evolusi tekanan arteri darah dalam milimeter Hg selama percobaan diukur sebelum perdarahan dan kemudian pada titik waktu tertentu 0-90 menit dan 24 jam setelah perdarahan atau pengobatan. Di sini dapat kita lihat di atasnya tertulis kontrol dari 12 grafik ini adalah grafik sesuai dengan kelompoknya, yaitu kontrol, plasma, gelofusin, dan sebagainya sesuai dengan kelompok di material dan metode yang sudah dipaparkan di atas. Pada grafik ini bisa kita lihat beberapa perbedaan-perbedaan, terutama terjadi pada kelompok yang mengandung plasma. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Kelompok kontrol mengikuti penanganan yang lebih ringan yang dilakukan dengan ekstraksi darah untuk analisis biokimia. Tidak ada perdarahan skala besar dan menunjukkan penurunan AT pada 10 menit pertama, kemudian tetap stabil, tidak pernah pulih ke nilai asli dalam 90 menit pertama. Plasma dan gelofusin berperilaku berbeda. Plasma mengurangi situasi dan menunjukkan sedikit peningkatan selama percobaan, sedangkan gelofusin menyebabkan perubahan yang lebih besar pada AT dan mungkin menjelaskan kurangnya perbaikan atas kelompok kontrol dalam hal tingkat kelangsungan hidup. Pada kelompok Hb, bovin atau sapi pada plasma, di dalam plasma, ini berperilaku relatif mirip dengan plasma itu sendiri, di mana dengan perbedaan penting bahwa pada beberapa individu, nilai AT serendah 50 dicatat pada waktu 10-30 menit. Perbedaan lebih lanjut antara sampel plasma dan Hb dalam plasma dapat dilihat pada AT awal setelah pengobatan. Perbedaan ini menunjukkan peningkatan risiko hipertensi dini dan kemudian hipotensi yang disebabkan oleh Hb sapi terpolimerisasi glutaraldehid. Kemudian kelompok HBB dalam PBS menunjukkan nilai AT yang lebih baik serta hasil kelangsungan hidup yang lebih baik pula. Bahkan di sini individu dengan nilai AT terendah dan tertinggi sangat terlihat. Kelompok HB bovin dalam gelofusin meskipun menunjukkan tingkat kelangsungan hidup lebih baik daripada HB bovin dalam plasma dan sama dengan HB bovin dalam PBS, masih menampilkan nilai AT ekstrim mulai dari di bawah 50 hingga 190 mm Hg. Kemudian tren serupa ini pada kelompok gelofusin menunjukkan bahwa dari 3 matriks yang diuji, PBS adalah yang lebih aman bila digunakan bersamaan dengan hemoglobin sapi terpolimerisasi glutaraldehid. Berbeda dengan hemoglobin sapi, hemoglobin domba menyebabkan perubahan rata-rata yang lebih ringan pada AT selama 30 menit pertama, baik dengan matriks plasma atau dengan PBS. Seperti dalam kasus 2 sampel sapi yang dibahas di atas, PBS tampaknya memberikan nilai AT yang kurang ekstrim. Sedangkan untuk HB domba, kelompok PBS ini nilai ekstrimnya adalah 60 dan 130. Kemudian ini menyeratkan bahwa PBS adalah matriks yang lebih aman daripada plasma untuk eksperimen transfusi dengan HbOAC, dan bahwa ovin atau plasma dari domba, bahwa Hb dari domba adalah pembawa oksigen yang lebih aman daripada sapi. Kesimpulan yang mencerminkan bahwa data ini diambil dari data Hb sapi yang dibahas di paragraf sebelumnya. Kemudian pada kelompok Hb BSA, rata-rata AT pada individu yang bertahan hidup cenderung lebih tinggi dibandingkan pada kelompok yang dapat variasi yang kuat sepanjang waktunya. Kemudian pada kelompok HbRSA menunjukkan nilai AT yang jelas lebih stabil dari waktu ke waktu. Kemudian data ini memperkuat kesimpulan bahwa albumin serum yang cocok dengan organisme penerima mungkin merupakan pilihan yang masuk akal sebagai bahan dalam HbOC. Tapi setidaknya dalam pengaturan eksperimental saat ini, HbRSA tidak menawarkan peningkatan tingkat kelangsungan hidup di atas kelompok kontrol yang tidak diobati.
Kelompok HB-RBR atau dalam PBS menunjukkan salah satu penurunan tajam AT selama 90 menit yang diperiksa. Hal ini disebabkan oleh beberapa individu yang menampilkan nilai terendah pada 90 menit hingga awal yang wajar. Pada satu individu, nilai akhir pada 24 jam masih 50 mm Hg, sedangkan 3 individu lainnya meninggal sebelum titik waktu 24 jam. Pada gambar 2, evolusi nilai AT pada titik waktu. Gambar ini menunjukkan parameter imunologi dan pembukuan kelompok kontrol dan eksperimen. Nilai dinyatakan sebagai min plus minus standar deviasi. Di sini diperiksa 3 bentuk atau 3 macam imunoglobulin, yaitu parameter imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin M, C3, CRP, PT, dan APTT, dan fibrinogen. Perdarahan menyebabkan peningkatan penting pada IgG dan C3C bersamaan dengan sedikit penurunan IgA tanpa perubahan pada IgM dan CRP. Perawatan dengan keadaan kontrol, plasma atau gilofusin mengurangi perubahan ini. Plasma juga menunjukkan IgG yang lebih rendah daripada kelompok H, sedangkan gilofusin menunjukkan tingkat IgG yang jelas lebih tinggi. Dan yang terakhir ini tidak mengherankan mengingat jumlah protein asing atau gelatin suksinil di dalam gilofusin. Plasma juga menunjukkan tingkat CRP yang sedikit lebih tinggi daripada kelompok H. Gambar 2 ini juga menunjukkan parameter pembukuan yang relevan. Fibrinogen, protein fase akut, digandakan pada kelompok H dibandingkan dengan kontrol seperti yang diharapkan setelah trauma pada pendarahan. 4 sampel menampilkan nilai antara H dan kelompok kontrol yang diharapkan dari kandidat HbOC yang masuk akal, yaitu plasma, Hb domba dalam plasma, Hb sapi dalam PBS, dan Hb-RSA. Untuk sampel yang terakhir ini, GF, Hb bovin atau Hb sapi dalam GF, Hb ovin dalam PBS, Hb-BSA, Hb-RSA, dan Hb-RBR. Peningkatan yang jelas terlihat pada APTT atau waktu tromboplastin parsial teraktivasi, relevan untuk koagulasi, serta untuk inflamasi dan respon imun yang mencerminkan penurunan fibrinogen. Gambar 2 ini juga menunjukkan bahwa berbeda dengan fibrinogen dan APTT, nilai PT atau waktu protrombin menunjukkan variabilitas yang lebih sedikit di antara sampel. Tabel 2 menunjukkan data histologis. Ringkasan temuan histologis untuk percobaan transfusi dalam penelitian ini, simbolnya adalah terdapat H atau pendarahan, kemudian P atau plasma. Ini pada dilakukan pemeriksaan histologi pada hati, paru-paru, dan ginjal. Tabel ini dikumpulkan dari jaringan hati, paru, dan ginjal. Data histologinya dikumpulkan dari jaringan hati, paru, dan ginjal. Perdarahan terlihat menyebabkan sedikit proliferasi sel Kupfer di hati dan sedikit peradangan di paru-paru. Sebagian besar kandidat HbOC menunjukkan diagnosis yang lebih buruk dibandingkan kelompok pendarahan. Pengecualian adalah Hb domba dalam plasma yang hanya dalam tes HbOC ini sejalan dengan pengamatan in vitro sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketahanan yang baik terhadap agen stres oksidatif dan nitrosatif. Nah, selanjutnya ke tabel 3 adalah kadar protein total, transferin, glukosa, dan laktat. Perubahan penting terlihat pada transferin yang meningkat di sebagian besar sampel, mungkin sebagai reaksi terhadap kelebihan zat besi yang dibawa ke dalam sistem oleh HbOC, dan penurunan HbRTR, Hb-RBR mungkin sebagai akibat dari penipisan transferin lagi oleh kelebihan zat besi. Ada juga kadar glukosa yang lebih rendah di Hb-BSA dan GF yang mungkin terkait dengan ketidakseimbangan asam basa dalam konteks asidosis. Kadar laktat meski menurun pada kelompok H, sedikit meningkat pada semua kelompok HbOC dengan nilai tertinggi terlihat pada GF. Berikutnya adalah kesimpulan. Terakhir adalah kesimpulan. Dari penelitian ini, mereka mengambil kesimpulan bahwa di antara satu set pembawa oksigen berbasis hemoglobin terpolimerasi glutaraldehid atau HbOC yang digunakan untuk mengobati shock hemoragik,
shock pada saat terjadinya pendarahan. HbOC berbasis Hb sapi memulihkan tingkat kelangsungan hidup hingga 100%, meskipun efeknya juga bergantung pada matriks di mana HbOC dilarutkan. Dengan PBS lebih baik daripada plasma standar atau gelofusin. Yang sejalan dengan data sebelumnya, meski pengamatan gelofusin dan plasma dalam kaitannya dengan HbOC adalah untuk pengetahuan berikutnya. HbOC analog yang diproduksi dengan Hb domba berkinerja lebih baik daripada domba lainnya. Tidak hanya dalam hal tingkat kelangsungan hidup, tetapi juga dalam analisis histopatologi dan imunologi. Hal ini menunjukkan bahwa hemoglobin domba akan menjadi bahan mentah terbaik untuk pengembangan HbOC, berbeda dengan Hb sapi yang sebelumnya digunakan atau Hb manusia yang pasokannya saat ini terbatas, kecuali protokol rekombinan terbukti dapat digunakan dalam skala besar. Kopolimerisasi hemoglobin dengan albumin serum yang sebelumnya dianjurkan sebagai strategi untuk mencegah stres oksidatif, di mana albumin akan berfungsi untuk menyerap ekivalen pengoksidasi, sekarang ditemukan hanya menghasilkan satu yang wajar bila menggunakan albumin dari spesies yang sama. Ketika digunakan sebagai komponen bersama dalam HbOC, rubreritin atau peroksidase yang efisien sebelumnya juga dianjurkan sebagai strategi melawan reaksi samping stres oksidatif pada HbOC, menyebabkan penurunan drastis dalam tingkat kelangsungan hidup dan kerusakan umum pada beberapa parameter fisiologis, dengan reaksi imunologi yang parah, dan karenanya harus dibuang dari daftar bahan-bahan HbOC yang bermanfaat. Sekian saja kesimpulan dan juga bahasan dari jurnal ini. Mungkin untuk lebih sederhananya teman-teman, dari jurnal ini dapat kami simpulkan dengan bahasa kami yang lebih sederhana bahwa bila terjadi pendarahan atau hemoragik, pendarahan ini dapat terjadi dalam segala hal, misalnya terjadi pada kecelakaan, terjadi pada trauma perang dan sebagainya, itu akan menyebabkan terjadinya kekurangan darah. Kekurangan darah ini tentu mengakibatkan berkurangnya pasokan oksigen pada tubuh. Berkurangnya pasokan oksigen tentunya akan menyebabkan hal yang tidak kita inginkan, yaitu kematian, yang tentunya diharapkan bisa bertahan. Orang yang mengalami pendarahan ini bisa bertahan hidup, minimal mempertahankan hidupnya. Nah, dalam situasi perang atau dalam keadaan normal sekalipun, kurangnya pasokan darah dari donor PMI atau donor di palang merah itu sangat minim sekali gitu. Maka diperlukan pengganti lainnya, yaitu pengganti darah atau pasokan darah yang biasanya didapatkan dari manusia. Ini sedang dianalisa untuk dilakukan penggantian darah yang mengandung oksigen di dalamnya, plasma darah ataupun hemoglobin darah yang mengandung oksigen, sehingga apakah itu bisa diambil dari sapi, domba, ataupun hewan dan hewan-hewan lainnya yang memiliki darah yang baik bagi dan sesuai bagi sel tubuh manusia. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pengetahuan bagi kita di bidang bio anorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.